Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menyadari kita ini adalah hamba-hambanya Allah, dan kita menyadari kita adalah hamba dan makhluk-makhluknya Allah yang lemah. Kita tidak ada kekuatan, melainkan kekuatan kita, kebisaan kita, apa yang kita lakukan hari ini semua karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih mengizinkan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala meridhai kita untuk lisan kita senantiasa mengagungkan Sayyidina Muhammad, menyebut nama Nabi Muhammad, mengingat-ingat Allah. Sungguh mulia lisan yang terhubung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa Nabi Muhammad adalah makhluk sebaik-baiknya makhluk, yang bahkan Nabi Muhammad memiliki kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana Allah katakan, Allah memuji Nabi Muhammad, wa innaka la'allaka khuluqin azim. Wahai Muhammad, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, kata Allah, sesungguhnya engkau memiliki akhlak yang paling agung. Nabi Muhammad sudah dipuji oleh Allah dengan akhlak yang begitu mulia. Nabi Muhammad sudah diagungkan, akhlaknya sudah diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh besar akhlak, sungguh mulia, sungguh agung akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak sedikit daripada musuh-musuh Nabi Muhammad tumbang kalah kepada Nabi Muhammad karena akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak musuh-musuh yang ingin menyerang Nabi Muhammad, yang ingin menghinakan Nabi Muhammad, yang ingin menjatuhkan Nabi Muhammad, yang ingin mencaci maki Nabi Muhammad, yang ingin merendahkan, mengalahkan perjuangannya Nabi Muhammad. Akan tetapi ternyata mereka semua kalah dengan akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan akhlak Nabi Muhammad bisa menumbangkan, mengalahkan musuh-musuh. Kita lihat sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat, seorang Abu Jahal yang hidupnya mencaci maki Nabi Muhammad, yang hidupnya menghinakan Nabi Muhammad. Abu Jahal yang setiap harinya menghinakan Nabi Muhammad. Setiap hari lisannya Abu Jahal ini cacian, makian, hinaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ketika suatu hari, ketika itu Abu Jahal ketika berhadapan dengan Nabi Muhammad, ketika melewati Nabi Muhammad, Abu Jahal selalu menutup muka Abu Jahal dengan sarungnya, dengan tangannya senantiasa ditutup. Kemudian ketika itu orang mengatakan, ya Abu Jahal, Muhammad telah melewati engkau, akan tetapi kenapa engkau tutup mukamu? Kemudian apa kata Abu Jahal? Aku takut ketika memandang Muhammad maka timbul cintaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak sekali mereka yang diutus, ahli syair, yang mereka ini diperintahkan untuk mencaci Nabi Muhammad, membuat sebuah syair menghinakan Nabi Muhammad, mencaci Nabi Muhammad. Ketika itu ahli syair mengatakan, bagaimana mungkin aku bisa membuat sebuah syair, akan tetapi aku tidak melihat bagaimana sosok Muhammad yang aku mau buat syairnya untuk mencaci dia, untuk menghinakan dia. Maka ketika itu seorang ahli syair tersebut berjumpa, melihat dari kejauhan, kemudian mendekati Nabi Muhammad, berjalan dengan mendekati Nabi Muhammad perlahan demi perlahan, tapak demi tapak mendekat kepada Nabi Muhammad. Ketika itu dia tidak sanggup untuk mencaci Nabi Muhammad, dia tidak sanggup untuk mencatat, membuat sebuah syair yang menghinakan Nabi Muhammad. Kenapa? Sungguh luar biasa pujian. Bahkan sebaliknya dia membuat syair yang tapi syair tersebut mengagungkan dan memujikan Nabi Muhammad. Coba lihat akhlak daripada Nabi Muhammad. Coba lihat indahnya kehidupannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad yang senantiasa dipuji oleh Allah dengan akhlaknya, tapi Nabi Muhammad masih saja direndahkan, dicaci maki, dihinakan, direndahkan, bahkan difitnah dengan tuduhan-tuduhan lainnya. Lantas kita ini siapa yang mau terbebas dari cacian, yang mau selamat daripada lisan-lisannya makhluk,
Yang kita mau selamat daripada lisan-lisannya manusia. Kalau Nabi Muhammad saja masih dicaci, kalau Nabi Muhammad saja masih bisa dihinakan, kita ini siapa? Kita mau selamat daripada lisan-lisan tersebut. Kita lihat, maka kita hadir, kita duduknya kita di majlis-majlis tersebut, di majlis-majlis seperti ini, maka kita harus mengambil pendidikan ajaran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kita lihat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang kehidupannya setiap waktu, setiap detik, senantiasa hatinya, kehidupannya selalu terhubung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat bagaimana ketika itu masa kecilnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani meminta izin kepada ibunya, wahai ibuku, aku meminta izin, aku ingin keluar daripada ini rumah, aku ingin menuntut ilmu. Maka ibunya ketika itu gembira, senang atas keinginan seorang anak yang masih kecil keluar untuk menuntut ilmu. Maka ketika itu ibunya membekalkan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berupa uang untuk biaya Syekh Abdul Qadir menuntut ilmu. Maka ketika itu Syekh Abdul Qadir keluar daripada rumahnya, mengikuti sebuah rombongan, melewati sebuah desa, melewati sebuah perkampungan. Tiba-tiba di pertengahan jalan datang segerombolan orang yang dimana orang tersebut ingin merampok daripada kelompok Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan bersama rombongan-rombongan tersebut. Maka ketika itu ditanya satu persatu, perampok itu, pencuri itu menanyakan kepada orang-orang yang ada di situ, apakah ada membawa bekal? Maka diminta bekal-bekal mereka, dari uang mereka, dari harta mereka. Maka tiba sampai kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ketika itu perampok-perampok tersebut mengatakan, ini anak kecil, dia tidak akan ada duit. Bagaimana mungkin ini budak kecil, anak kecil, yang dia masih kecil, tidak mungkin dia bisa memegang uang yang banyak. Tapi perampok yang satu katakan, coba tanya saja. Maka ketika itu ditanyakan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, hai fulan ibn fulan, ini dia perampok, pencuri, menanya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, hai fulan ibn fulan, apakah engkau ada membawa bekal? Apakah engkau ada membawa uang? Ya, ada. Kemudian perampok ini kaget, terkejut. Dia jujur mengatakan hal tersebut. Kemudian dikatakan, mana uang tersebut? Di mana uang tersebut kau simpan? Aku simpan di balik kantong bajuku. Maka ketika itu dibuka, benar ternyata ada uang yang dititipkan oleh ibunya untuk biaya Syekh Abdul Qadir menuntut ilmu. Maka ketika itu si perampok ini bertanya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, hei anak kecil, engkau masih kecil, menuntut ilmu, kau keluar dan kau katakan kau ingin menuntut ilmu, kemudian ini uang untuk bekal engkau menuntut ilmu. Kenapa engkau tidak berbohong kepada kami? Kau bisa saja katakan uangmu ini, aku tidak membawa bekal sama sekali. Kemudian apa kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Yang dimana ketika itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan kepada perampok-perampok tersebut, aku dipesankan, diamanatkan oleh ibuku, ketika aku keluar daripada tempatku untuk menuntut ilmu, aku dilarang untuk berbohong. Aku diajarkan untuk senantiasa berkata benar. Ini didikan yang diajarkan oleh ibuku, supaya aku bisa berkata benar, senantiasa tidak berbohong. Kemudian perampok ini mengatakan, ibumu di rumah. Saat ini bisa saja ibumu ketika kau berbohong, ibumu pun tidak akan tahu. Kemudian apa kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Ibuku mungkin tidak mengetahui kalau aku sedang berbohong, tapi Allah yang menciptakan ibuku akan tahu kalau aku berbohong. Coba lihat, ketika itu perampok-perampok tersebut kaget, tersentuh hatinya dengan ucapan seorang anak kecil. Mereka mendapat pendidikan, yang tadi niat mencuri, yang tadi niat merampok, akan tetapi sebaliknya kalah karena sebab didikan yang diajarkan ibunya, yang mengikuti ajaran daripada Sayyidina Muhammad SAW. Akhirnya perampok-perampok tersebut
mengikuti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani untuk menuntut ilmu. Coba lihat, ini didikan-didikan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Ini pelajaran-pelajaran yang seharusnya kita ikuti ajarannya Nabi Muhammad. Barang siapa yang mau selamat di hidup di dunia ini, kuncinya satu, ikut jalan-jalannya Nabi Muhammad. Kalau kita mau selamat, mau terselamatkan dari segala macam apapun, dari segala macam kesusahan, dari segala macam fitnah, ikuti ajarannya Nabi Muhammad. Jangan pernah jauh dari ajarannya Nabi Muhammad. Kenapa orang kalau sudah mengikuti ajarannya Nabi Muhammad kan selamat, terhubung kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu sifatnya Nabi Muhammad selalu jujur, berkata tidak pernah bohong. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pelajaran jujur kita terapkan di kalangan kita, di kehidupan kita. Ini yang kalau orang itu jujur, dia mau masuk dia akan diterima di semua negara. Mau negara itu miskin, mau negara itu negara kafir. Ini orang Islam, tapi jika dia berkata benar, orang kafir pun akan cinta kepada orang yang berkata jujur. Ini jujur bagian daripada ajarannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkata benar, mengikuti ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah senantiasa bimbing kita, Allah tolong kita, Allah senantiasa bantu kita untuk senantiasa istiqomah mengikuti ajaran tapak demi tapak, langkah demi langkah, agar kita sampai kepada langkahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin.